Sampai sejauh ini kita berbicara tentang pewarnaan simpul, yaitu pewarnaan pemberian warna pada simpul-simpul graf sehingga dua simpul yang bertetangga memiliki warna yang berbeda. Dan ini pewarnaan simpul graf ini berasal dari awalnya adalah dari masalah pewarnaan peta. Nah, namun kemudian pewarnaan juga bisa kita lakukan terhadap busur. Dan itu yang akan kita bicarakan di sini. Pewarnaan busur dari graf yang tidak kosong G adalah pemberian warna pada busur G, satu warna untuk setiap busur, sehingga busur yang bertetangga diberi warna yang berbeda. Jadi ini mirip dengan pewarna simpul, tapi yang kita warnai adalah busur dengan syarat yang sama, busur yang bertetangga memiliki warna yang berbeda. Minimum warna yang dapat digunakan untuk mewarnai busur G disebut indeks kromatik atau bilangan kromatik busur dari G, yang nanti kita beri namanya Chi aksen G, gitu ya. Pewarnaan busur yang menggunakan K warna adalah pewarnaan busur K. Dan nanti dapat kita simpulkan nanti bahwa Chi aksen G itu selalu lebih besar sama dengan derajat maksimum dari graf. Mengapa? Kalau misalnya suatu simpul, ini adalah simpul V yang berderajat maksimum, kita sebut ada derajatnya, ada delta. Delta berarti ada delta busur yang hadir pada simpul V. Sehingga busur-busur sebanyak delta busur ini nanti harus diberi warna yang berbeda-beda. Jadi mereka harus diberi warna yang berbeda-beda sehingga kita membutuhkan minimal sebanyak delta warna untuk mewarnai graf ini. Sebagai contoh diberikan graf G seperti pada gambar di kanan ini. Akan ditunjukkan bahwa Chi prime dari G atau pewarnaan busur dari G itu sama dengan 4. Untuk menunjukkannya bagaimana, pertama kita lihat di sini di graf G derajat terbesarnya ada berapa sih? Ternyata derajat terbesarnya 3 ya. Ini tidak 3 teratur ya. Semua derajat simpulnya. Oh iya, ada yang berderajat 2 juga. Ada yang berderajat 2 di sini, tapi yang lainnya semua 3. Jadi kita tahu delta G itu sama dengan 3. Maka kita tahu nanti Chi prime G itu sama dengan 3. Kemudian di sini diberikan pewarnaan busur yang sudah ada ini warna 1, warna 2, warna 3, ternyata di sini dibutuhkan 4 warna gitu ya. Jadi menggunakan pewarnaan yang ada, karena ada 4 busur, ada pewarnaan busur 4, maka Chi prime dari G itu lebih kecil sama dengan 4. Nah pertanyaannya sekarang, kita harus menentukan Chi prime G itu sama dengan 3 atau Chi prime G-nya sama dengan 4. Nah, nanti Anda harus menunjukkan kalau Anda ingin menunjukkan bahwa prime G-nya adalah 3, maka Anda harus berusaha membuat pewarnaan di sini yang melibatkan 3 warna saja. Nah, kalau itu tidak mungkin, maka Anda harus menunjukkan bahwa prime G-nya itu sama dengan 4 dengan menunjukkan tidak mungkin 3. Gitu ya. Jadi akan ditunjukkan bahwa prime G-nya adalah 4. Kita coba lihat graf di sini. Di sini ini karena X derajatnya 3, maka 3 busur yang ada pada X itu tidak boleh berwarna yang sama. Jadi mau nggak mau kita harus memberi di sini warna 1, warna 2, warna 3. Ya. Kemudian setelah itu 3 busur ini juga derajatnya 3, maka 3 busur yang bertetangga dengan dia tidak boleh berwarna sama. Jadi di sini harus kita beri, karena ini tadi sudah ada warna 2, maka di sini kita beri warna 1, di sini warna 3. Ya. Kemudian 3 busur yang bertetangga dengan simpul ini itu juga harus memiliki warna yang berbeda. Dan karena kita sudah memberi warna 3 di sini, warna 1 di sini, mau nggak mau, di sini kita berikan warna 2. Ya, warna 2. Selanjutnya, 3 busur yang bertetangga dengan simpul ini, itu juga tidak boleh memiliki warna yang sama. Karena tadi kita sudah memiliki warna 3 di sini, warna 2 di sini,
maka harusnya kita memberi warna 1 di sini. Namun kalau kita beri warna 1 di sini, yang ini juga sudah punya warna 1. Itu tidak bisa. Jadi nanti Anda bisa tunjukkan ini tidak mungkin. Bagaimanapun ada cara, ini hanya salah satu contoh ya. Nanti Anda bisa menunjukkan bahwa kita membutuhkan warna yang lain. Jadi ini untuk mewarnai graf ini dibutuhkan 4 warna. Penulisan secara lebih formal dari penjelasan yang tadi diberikan di halaman ini. Jadi Anda bisa baca sendiri, asumsikan sebaliknya bahwa pewarnaan busur 3, ada pewarnaan busur 3 dari G. Jadi kita mau pakai kontradiksi ya, kita asumsikan. Misalnya ada pewarnaan busur 3, maka setiap simpul berderajat 3 harus berdekatan dengan simpul busur berwarna 1, 2, 3. Secara khusus 3 busur dan diwarnai dengan yang saling beresidensi diwarnai dengan warna 1, 2, 3. Nah, kemudian asumsikan UV berwarna 1, jadi di sini ada nama-nama simpulnya UV berwarna 1, dan selanjutnya Anda asumsikan mana yang berwarna 1, mana yang berwarna 2, dan mana yang berwarna 3. Nah, selanjutnya dengan seperti yang dijelaskan di halaman sebelumnya, ini hanya lebih kepada bagaimana menuliskannya formal, sebab kalau Anda ujian kan Anda harus tulis. Bagaimana menuliskannya adalah seperti di halaman ini, dan nanti kesimpulannya adalah K prime G ada sama dengan 4. Sekarang kita akan melihat beberapa teorema yang terkait dengan pewarnaan busur. Pertama yang terkenal dari Feising. Jika G adalah graf sederhana dengan derajat terbesar Big Delta, maka Big Delta atau K prime G itu akan berada antara Big Delta dengan Big Delta plus 1. Jadi pewarnaan busur dari sembarang graf yang punya derajat terbesar adalah Big Delta itu selalu antara Big Delta sama dengan Big Delta atau Big Delta plus 1. Jadi intervalnya sangat kecil, sangat ketat. Hanya Big Delta dengan Big Delta plus 1. Sehingga kalau Anda diberikan sembarang graf, Anda tinggal mencari ini pewarnaan busurnya apakah sama dengan derajat terbesarnya. Anda coba dulu derajat terbesarnya, kalau tidak bisa berarti derajat terbesar ditambah 1. Itu teorema dari Feising. Kemudian teorema selanjutnya, K prime dari complete graph N itu sama dengan N. Jika N-nya ganjil dan N-nya tidak sama dengan 1, dan akan sama dengan N-1 jika N-nya genap. Ini kenapa sama ini? Jadi kalau misalnya kita punya graf lengkap KN, derajat terbesarnya kan derajatnya sama kan? KN itu adalah N-1 teratur. N-1 teratur, nanti Anda bisa lihat bahwa yang kalau N-nya genap, maka dia akan memenuhi ini. Sementara kalau N-nya ganjil, maka dia akan memenuhi yang ini. Dibutuhkan N plus 1. Dibutuhkan delta plus 1. Delta plus 1 yaitu adalah N. Karena derajat dari KN adalah N-1 ya. Kemudian teorema selanjutnya, misalkan G, graf berorde ganjil N dengan ukuran M, atau banyak busurnya M. Jika M lebih besar dari ini, maka K prime dari G itu sama dengan Big Delta plus 1. Jadi ini teorema ini mau mengkarakterisasi graf mana sih yang kan tadi kita sudah tahu bahwa pewarnaan busur dari graf itu hanya 2, kemungkinannya sama dengan derajat terbesar dari graf tersebut atau derajat terbesar ditambah 1. Jadi teorema 1013 ini memberikan kalau sifatnya jika M-nya lebih besar sama dengan ini adalah N-1 kali delta derajat dibagi 2. Kalau banyak busurnya lebih dari ini, maka dapat dipastikan bahwa K prime dari G itu adalah delta Big Delta plus 1. Atau dengan kata lain, semakin banyak busur pada graf, maka kemungkinan grafnya akan memiliki pewarnaan busurnya yang batas atas yaitu delta besar plus 1.
Yang terakhir, pada bab ini kita akan coba melihat aplikasi dari pewarnaan busur. Alvin telah mengundang 3 pasangan ke rumah musim panasnya selama seminggu. Jadi dia mengundang 3 pasangan temannya untuk berlibur di rumah musim panasnya, dan mereka akan berlibur di sana selama 3 minggu. Yang diundang itu adalah pasangan Bob dan Carrie, David dan Edith, kemudian Frank dan Gena. Karena keenam tamu ini senang bermain tenis, dia akan membuat pertandingan tenis dengan masing-masing dari 6 tamunya akan bertanding melawan setiap tamu lain kecuali pasangannya. Jadi bertanding dengan tamu lain kecuali pasangannya. Selain itu, Alvin akan bertanding dengan David, Edith, Frank, dan Gena. Nah, sekarang pertanyaannya, jika tidak ada yang memainkan 2 pertandingan pada hari yang sama, bagaimana jadwal pertandingan dengan jumlah hari terkecil? Jadi bagaimana membuat jadwal pertandingan supaya mereka membutuhkan sedikit mungkin hari di dalam untuk melakukan pertandingan ini. Jadi ini sebenarnya adalah scheduling dari olahraga. Ini sering Anda lakukan dalam kompetisi olahraga yang biasa secara umum digunakan. Jadi biasanya kalau ada pertandingan, satu tim itu tidak boleh bertanding 2 kali dalam 1 hari. Dia hanya boleh bertanding 1 kali dalam 1 hari. Tapi kan kita tidak mau juga pertandingan ini berlangsung sangat panjang harinya. Jadi bagaimana mengatur jadwal pertandingan sehingga satu tim tidak boleh bertanding dalam 1 hari, tidak boleh bertanding lebih dari 1 kali, tapi juga hari yang digunakan minimal. Nah, masalah ini nanti kita bisa modelkan sebagai masalah graf, di mana di sini yang menjadi simpulnya adalah orang-orang yang terlibat, yaitu Alvin sendiri, terus Bob. Kalau Anda lihat ini sengaja ditulis sebenarnya A, B, C, D sampai G ya. Jadi mulai dari Alvin, terus ada Bob, ada Carrie, dan selanjutnya dari A sampai G gitu. Dan nanti kita berikan busur jika keduanya bertanding, dan selanjutnya, dan setelah itu tadi misalnya si Bob tidak akan bertanding melawan Carrie karena mereka berpasangan. Jadi ini Bob, di sini ada Bob, di sini ada Carrie, ini tidak boleh ada simpul busur menghubungkan mereka karena mereka tidak bertanding dengan pasangannya ya. Seperti itu. Jadi ini adalah grafnya. Ini semua berlaku ya. Jadi Anda bisa lihat juga David nanti dengan Edith tidak bertanding, mana D. Di sini ada D dengan Edith. Itu tidak ada busur yang menghubungkan mereka karena mereka tidak bertanding. Jadi ini adalah model grafnya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan masalah ini itu sama saja kita mencari pewarnaan busur dari graf G. Graf yang menjadi modelnya ini. Dan kemudian kita coba mencari pewarnaan busurnya. Di sini kita mulai dari Bob misalnya. Bob, dia akan bertanding di sini warna 1, warna 2, ini warna 3, warna 4 gitu ya. Terus kemudian nanti kita melihat juga untuk F, dan kita melihat ini, kita melihat semuanya. Nanti akan diperoleh ternyata di sini ada berapa warna? Ada 6 warna ya. 6 warna yang dibutuhkan untuk mewarnai graf ini. Setelah itu, berarti nanti Anda bisa menyatakan semua yang berwarna 1 bisa bertanding di hari pertama. Jadi yang berwarna 1 bertanding di hari pertama, yang berwarna 2 bertanding di hari kedua, berwarna 3 bertanding di hari ketiga, dan selanjutnya. Dan ternyata di sini dibutuhkan nanti ada berapa? Mereka membutuhkan 6 hari untuk melakukan pertandingan ini supaya satu orang tidak bertanding 2 kali.
dalam satu hari. Ya. Ini adalah contoh penggunaan dari pewarnaan busur. Jadi baik pewarnaan simpul, baik pewarnaan busur itu juga sangat banyak aplikasinya, gitu ya. Dan kalau Anda bisa lihat ini tadi pewarnaan busur, misalnya di kompetisi olahraga, sebenarnya banyak masalah juga yang nanti dapat diselesaikan dengan pewarnaan busur. Demikian juga pewarnaan simpul. Sebelumnya kita memberikan contoh tentang pelintasan jalan, ada banyak sekali masalah yang nanti setelah dimodelkan dengan graf, ternyata masalah itu dapat diselesaikan dengan pewarnaan simpul. Masalah penjadwalan itu juga nanti Anda bisa selesaikan dengan dengan pewarnaan, baik pewarnaan simpul atau pewarnaan busur. Ya, ini adalah materi kita dari bab 10 dan ini adalah materi terakhir. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang graf berarah sebagai materi terakhir sebelum kita masuk ke project.